Saring berita menyesatkan, anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Surabaya, Hadi Dediansa atau Cak Dedi, menggelar workshop tentang peningkatan literasi masyarakat. Harus kenalan dulu, karena terus terang Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita angkat tema pada siang hari ini terkait dengan peningkatan literasi masalah masyarakat. Nah, ini kemampuan. Saya mengambil dasar saja, jadi untuk sedikit memenuhi kewajiban. Jadi masalah literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola, entah itu mengelola manajemen masalah keuangan, manajerial terkait dengan informasi dan sebagainya. Nah, di sini 100.000, 150.000. Kalau Pilwali berapa? 200 ya kemarin. Ya, itu boleh diterima, namanya rezeki, nggak boleh menolak rezeki. Kita jungkir balik seharian kan mencari rezeki. Kalau kita tolak rezeki namanya pamali. Boleh, tapi tetap memilih harus dengan pertimbangan matang. 3 hal itu tadi. 1, apa yang telah dilakukan, apa yang tengah dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Jika tidak ada ketiganya itu, saya anjurkan untuk diabaikan. Kalau Pak Suwari tadi, mohon dipilih saya di Dapil 5. Kalau Cak Dedi, mohon pilih saya di Dapil 1. Kalau saya, jangan pilih saya, karena saya nggak nyalek. Jadi jangan pilih saya. Ya, saya di sini sebagai akademisi supaya apa yang disampaikan ke saudara-saudara, teman-teman semua berimbang, ya, tidak satu sisi saja. Ini ilmu sedikit ya tentang bagaimana teman-teman anak-anak muda ini sebenarnya seperti apa yang diberikan. ya, kita mengangkat tema pada workshop kesempatan hari ini terkait dengan peningkatan literasi masyarakat. Artinya literasi ini kan daya kemampuan untuk menangkap atau mengelola, salah satunya terkait dengan menyongsong pemilu 2024 ini, tentunya terkait dengan masalah berita-berita. Nah, di sini berita-berita itu harus berita-berita yang aktual, berita-berita yang sesuai dengan fakta. Jangan berita-berita yang dikemas dalam konteks untuk propaganda, karena terus terang banyak pelaku-pelaku propaganda itu menyesatkan informasi. Jadi dalam konteks terutama di sosial media ini, berita-berita hoax yang memang sudah di-scan atau sudah di-setting sedemikian rupa, masyarakat pada umumnya terutama kalangan milenial ini harus betul-betul bisa mencermati, bisa mengelola, dan bisa memilah. Artinya antara tingkat berita ini faktualnya itu betul-betul nyata atau hanya sebatas gambaran-gambaran yang sifatnya hanya provokatif. Nah, di sini kami tekankan untuk milenial, terutama pemilih pemula, harus betul-betul mencermati apa yang menjadi yang dilihat sehari-harinya di media sosial ini, betul-betul disaring agar menentukan satu pilihan ke depannya itu betul-betul yang berdasarkan rasional berpikir. Karena jangan hanya pada persoalan propaganda yang semestinya tidak seperti itu, tetapi dikemas dengan sedemikian rupa untuk mempengaruhi pemilih. Ini artinya adalah pilihan yang tidak rasional dan pemilihan tidak yang fair. Makanya harapan kami dalam konteks peningkatan literasi masyarakat ini, betul-betul masyarakat diberikan suatu education, suatu edukasi yang untuk kedepannya itu bisa menentukan pilihan berdasarkan rasional, berdasarkan kenyataan. Jangan hanya terpengaruh oleh propaganda, berita-berita hoax, berita-berita politik identitas. Saya rasa dengan pendidikan semacam ini memberikan suatu gambaran baru, memberikan suatu terobosan baru. Kedepannya masyarakat pada umumnya dan kalangan milenial pada khususnya bisa mencermati dan bisa menentukan dengan akal sehat. Ini kan momen politik. Pengaman untuk literasi ini sebenarnya seperti apa agar masyarakat itu tidak salah memilih, atau seperti apa dari pemilih? ya, faktanya sebagian besar masyarakat kita ini
kurang begitu paham soal politik, kurang begitu paham hal politik mereka, politik yang melekat penuh pada diri masing-masing warga Surabaya, warga negara. Selama 5 tahun penuh itu mereka memiliki hak politik, apalagi pada event-event penting seperti pemilu atau pilkada, itu masih banyak yang belum tahu atau belum aware. Nah, itulah pentingnya literasi oleh kita akademisi, oleh anggota-anggota legislatif, oleh pemerintah, harus terus-menerus memberikan literasi pada masyarakat bahwa mereka memiliki hak politik yang harus dijalankan nanti pada saat pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada, yang itu nanti akhirnya akan menentukan nasib warga, nasib masyarakat, nasib bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Ketika mereka memiliki informasi penuh tentang apa yang akan mereka lakukan nanti pada pemilu, siapa yang akan mereka pilih pada pemilu nanti, maka pilihan mereka menjadi pilihan yang tepat. Ketika pilihan mereka adalah pilihan tepat, maka pemimpin-pemimpin yang dihasilkan dari pemilu nanti adalah pemimpin-pemimpin terbaik bagi mereka, bagi masyarakat, sehingga nanti akan terpilih pemimpin-pemimpin yang mengerti, yang memahami, yang bisa mewakili masyarakat secara keseluruhan, mengerti masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan memberikan solusi. Itulah pentingnya literasi politik bagi masyarakat. Berarti biar nggak salah pilih gitu ya? Betul, intinya bahwa masyarakat jangan terjebak bahwa hak politik adalah terjebak pada pemahaman bahwa hak politik adalah hanya sekali saja dalam 5 tahun. Jadi masyarakat harus terus-menerus mencari informasi tentang siapa yang akan mereka pilih nanti, yang akan dipilih pada event pemilu nanti. Jadi literasi semakin baik, pilihan mereka nanti juga akan semakin baik dan tidak salah pilih. Bagaimana untuk dukungan ini? Anda kan sebagai caleg, mungkin ada yang perlu disampaikan? Justru dengan adanya workshop DPRD provinsi, sekaligus kebetulan tandem dengan saya di Dapil 5 DPRD Kota Surabaya, merupakan harapan besar bagi masyarakat bahwa workshop ini bentuk tutorial daripada informasi literasi yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat, yang saya bawa mewakili dari 3 kecamatan itu tadi, telah memahami dan mengerti bagaimana tugas fungsi DPRD baik di kota maupun provinsi. Lebih-lebih tadi ada satu tanya jawab, mereka yang belum memahami akhirnya bisa memahami, dan mereka yang punya hak-hak tuntutan yang kiranya nantinya itu bisa disampaikan pada saat wakilnya yang baru menjelang sekarang yang sudah tahun politik, dan tahun 2024 bulan 2 merupakan tahun perhelatan nasional untuk memilih wakil rakyat baik kabupaten, kota, dan RI Yang tepat ya? dan presidennya terutama, sehingga masyarakat semakin paham bahwa ternyata workshop itu memberikan satu pengetahuan baru yang selama ini tidak pernah didapat, karena wakil-wakilnya dulu yang dipilih ternyata tidak pernah mengadakan acara semacam ini. Itu artinya masyarakat jangan salah pilih lah ya? Bisa demikian. Bahkan saya sebutkan, mohon maaf, bahwa kebetulan juga satu partai, mereka dulu memilih, ternyata baru ditatani 10 tahun mau pemilu yang sebentar lagi, sehingga mereka ini terbelalak. Oh, ternyata selama ini saya ini sudah memberikan hak saya, suara saya, sehingga jangan sampai adanya satu pikiran yang frustasi memilih wakil dengan tidak peduli, sampai terjadi suara yang, kalau suara saya tidak diperhatikan, saya lebih baik melakukan golput saja. Dan tadi sudah dijawab oleh narasumber dari akademisi Pak Mas Iksan, Dr. Iksan terutama, sehingga mereka semakin memahami, dan ke depan pilihlah wakil yang tepat dan sudah berbuat, bahkan mereka ini belum jadi aja sudah bisa dekat dengan masyarakat,
bukan berarti menjual janji, tapi mereka kepingin lebih dekat dan dekat, mereka nanti selalu bergandengan. Mohon maaf, saya prioritaskan semacam itu ke depan.